Pada tanggal 16 April tahun 2008, tim investigasi kriminal Kabupaten Miji, Provinsi Shanxi, menerima laporan dari salah seorang penduduk desa Jijiazhai, kota Praja Gaoku, yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan sebuah kardus mencurigakan mengambang di tengah kanal tempatnya bekerja. Dikarenakan kanal ditemukannya kardus misterius itu memiliki kedalaman 7 hingga 8 meter, ia tidak berani untuk mengambil dan melihat isi dalam kardus tersebut. Oleh karena itulah si pelapor kemudian meminta polisi untuk segera datang guna memeriksa temuannya itu. Ketika polisi tiba, mereka langsung memeriksa isi dari kardus yang ditemukan mengambang di permukaan kanal tersebut. Ketika dibuka, polisi menemukan tubuh laki-laki tanpa busana. Melihat hal demikian, polisi kini melakukan penyelidikan yang intensif pada penemuan ini. Menurut laporan dari tim forensik, korban berusia sekitar 40 hingga 50 tahunan. Selain itu, dikarenakan pada tubuh korban ditemukan adanya bekas tali pada leher, dugaan sementara tim forensik bahwa korban dibunuh dengan cara dicekik. Namun karena jenazah ditemukan dalam kondisi telanjang bulat, polisi hingga kini belum bisa menemukan identitas korban. Oleh karena itulah, polisi kini sementara beralih untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Menurut mereka, kanal ini merupakan tempat dibuangnya jenazah dan bukanlah tempat pembunuhan terjadi. Mereka pun juga tidak bisa menemukan petunjuk yang berarti tentang pelaku maupun tentang korban di sekitar kanal tersebut. Dikarenakan hal demikian, kembali polisi kini fokus untuk mencari identitas korban. Selanjutnya, menurut pemeriksaan polisi, ketika jenazah ditemukan, kepala dan kaki korban dibungkus dengan karung pupuk. Akan tetapi, dikarenakan merek pupuk tersebut cukup terkenal di masyarakat luas, polisi tidak bisa mencari siapakah pemilik karung yang digunakan itu. Namun hal berbeda dirasakan oleh polisi manakala mereka melihat kardus yang digunakan untuk membungkus korban. Kardus tersebut merupakan kardus mesin cuci merek tertentu. Oleh karena itulah, polisi kemudian menelusuri desa-desa terdekat untuk menemukan orang-orang yang kemungkinan membeli mesin cuci dengan merek dan tipe yang sama seperti bungkus yang ditemukan sebelumnya oleh polisi. Akan tetapi usaha polisi setelah mencari dari rumah ke rumah nampaknya tidak membuahkan hasil karena mereka pada akhirnya tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari pencarian tersebut. Setelah pencarian yang melelahkan itulah, polisi kini mencoba mengganti metode penyelidikan mereka dengan menyebarkan ciri fisik korban kepada warga masyarakat. Tidak hanya sketsa wajah korban, namun juga kardus mesin cuci yang digunakan untuk membungkus korban. Polisi kini menyebarkan selebaran ke beberapa kota dan desa-desa yang terletak di sekitar kanal. Setelah beberapa hari berlalu, pada akhirnya secercah harapan kini mulai nampak bagi tim penyidik. Pasalnya di tanggal 21 April tahun 2008, mereka menerima telepon dari seorang pemuda yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Kang telah hilang selama lebih dari 10 hari. Setelah meminta keterangan yang intensif dari pemuda tersebut, polisi mencurigai bahwa ini ada kaitannya dengan jenazah yang sebelumnya mereka temukan di kanal. Oleh karena itulah, polisi meminta pemuda tersebut untuk datang ke kantor polisi Kabupaten Miji dan mengidentifikasi jenazah. Pada tanggal 22 April, pemuda itu pun hadir. Dengan wajah cemas, ia nampaknya memberanikan diri untuk melakukan proses identifikasi jenazah yang ada di kantor polisi Miji itu. Setelah proses identifikasi itulah, pemuda itu langsung yakin bahwa dirinya memang mengenal jenazah tersebut.
Diketahui jenazah itu bernama Kang. Ia berusia 46 tahun. Kang sendiri berasal dari kota Dian, Kabupaten Jiaxian, Provinsi Shanxi. Kang diketahui merupakan seorang duda yang memiliki satu putra dan satu putri. Keduanya kini tinggal di kota Yulin. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung menghubungi semua kerabat dekat Kang untuk mengetahui seluk-beluk Kang semasa ia hidup. Dalam pembicaraan itu, polisi mendapatkan informasi bahwa sebelum meninggal, Kang sempat tinggal bersama dengan seorang wanita yang bernama Wen. Menurut orang-orang yang mengenal Kang dan Wen, semenjak Kang menghilang, Wen juga tidak pernah lagi terlihat. Akan tetapi yang lebih mengherankan adalah tidak hanya Wen yang menghilang, namun putri kandung Kang yang bernama Hongyan juga tidak pernah lagi terlihat. Demi untuk mengetahui keberadaan Hongyan, polisi yang mengetahui Kang masih memiliki seorang putra kemudian mendatangi putra Kang tersebut. Kembali, selain untuk memberitahukan bahwa sang ayah telah meninggal, tujuan polisi mendatanginya adalah untuk mencari tahu keberadaan adiknya Hongyan. Menurut putra pertama Kang itu, ia dan Hongyan memang sudah beberapa waktu ini tidak tinggal bersama. Oleh karena itulah ia berinisiatif untuk menelpon sang adik. Dalam pembicaraan lewat telepon itu, putra Kang tersebut mengatakan bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Oleh karena itulah ia meminta Hongyan untuk datang. Mendengar hal demikian, Hongyan pun berjanji kepada kakak laki-lakinya itu akan pulang pada sore hari. Akan tetapi ketika hari sudah menjelang sore, polisi yang kini masih bersama dengan putra mendiang Kang itu tidak kunjung melihat kedatangan Hongyan. Hingga malam pun tiba, Hongyan masih tidak menampakkan batang hidungnya. Oleh karena itulah polisi meminta putra mendiang Kang itu untuk kembali menghubungi sang adik. Namun sayangnya ponsel Hongyan kini sudah tidak dapat dihubungi. Menyikapi gerak-gerik Hongyan ini, polisi merasa sangat aneh. Pasalnya, ketika ia mendengar dari sang kakak bahwa ayahnya telah meninggal, Hongyan tidak bereaksi apapun. Malahan dengan tenang, ia menjawab bahwa dirinya akan pulang pada sore hari. Hingga puncaknya, sampai malam telah larut, Hongyan tetap tidak muncul. Kini setelah polisi gagal bertemu dengan Hongyan dan juga tidak mengetahui keberadaan putri bungsu Kang itu, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Ketika tim penyidik kembali ke kantor pada malam hari, tiba-tiba saja mereka mendapatkan telepon dari seorang pria. Dalam pembicaraan lewat telepon itu, pria tersebut mengaku bahwa pada tanggal 10 April ia telah membantu temannya untuk membuang barang di kanal tempat jenazah yang kini sedang ramai diperbincangkan. Menurut pria tersebut, ia ingat betul bahwa kardus yang ia buang merupakan kardus bekas mesin cuci dengan merek yang telah disebutkan oleh polisi sebelumnya. Oleh karena itulah ia hendak menyerahkan diri karena merasa dirinya sedang terlibat dalam suatu kasus pembunuhan. Karena khawatir si pria pelapor itu akan melarikan diri, polisi kemudian berinisiatif untuk menemuinya guna meminta keterangan lebih lanjut. Setelah bertemu dengan polisi, pria yang selanjutnya diketahui bernama Chen ini menceritakan bahwa dirinya merupakan kakak dari pacar Hongyan. Pada saat itu, di tanggal 10 April, ia sedang bekerja di sebuah lokasi konstruksi ketika tiba-tiba saja Hongyan meminta bantuannya untuk mengantarkan sesuatu. Oleh karena ia pada saat itu masih bekerja, Chen menyanggupi Hongyan untuk membantunya di malam hari. Sekitar pukul 8 malam, dengan mengendarai sepeda, ia menuju tempat di mana dirinya dan Hongyan telah berjanji untuk bertemu. Sesampainya di sana, Chen melihat Hongyan berdiri di samping bungkusan kardus mesin cuci.
Dalam pembicaraannya dengan Hongyan, ia mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang-barang milik mantan pacar Wen. Menurut sepengetahuan Chen, Hongyan sering memanggil Wen dengan sebutan kakak. Namun, ia tidak tahu betul hubungan yang dimiliki antara Wen dan Hongyan. Meski demikian, sesuai dengan janjinya, Chen berusaha untuk membantu Hongyan. Namun karena melihat kardus itu terlalu besar dan sangat berat, Chen mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya bisa membawanya dengan sepeda. Apalagi mereka berniat membawa barang kardus itu ke desa Jizai. Mendengar kata-kata Chen itu, Wen berinisiatif untuk memanggil taksi dan membawa barang tersebut dengan taksi. Sedangkan Hongyan dan Chen mengikutinya dari belakang dengan menaiki sepeda. Sesampainya di desa Jizai, tepatnya di depan kanal, Chen tidak melihat seorang pun ada di sana. Karena menurut cerita Wen, mantan pacarnya sedang menunggu di depan kanal untuk bertemu dan saling mengembalikan barang-barang mereka. Namun pada saat itu, ia tidak melihat seorang pun. Oleh karena itulah, Wen, Hongyan, dan dirinya kemudian membuang kardus yang sangat besar dan berat itu ke kanal. Ketika mendengar cerita Chen ini, polisi merasa Chen tidak mengetahui banyak tentang kasus tersebut. Terlebih lagi, ia memiliki itikat baik dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Oleh karena itulah, polisi mengeliminasinya dari daftar tersangka. Namun meski demikian, Chen merupakan saksi kunci untuk menemukan keberadaan Wen dan Hongyan saat ini. Menurut informasi dari Chen, terakhir ia mengetahui Wen dan Hongyan tinggal di Guangzhou. Mendapatkan informasi demikian, tim kepolisian pun segera berangkat ke Guangzhou dan melakukan pencarian besar-besaran. Setelah pencarian itulah, pada akhirnya polisi kini dapat menemukan tempat tinggal Wen. Dalam penangkapan Wen di rumah kontrakannya, polisi mendapati Wen bersama dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut begitu terkejut dan ketakutan dengan kedatangan polisi itu. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Wen. Ia nampak tenang dan tidak banyak bicara. Ketika polisi menanyakan di mana Hongyan berada, Wen menutup mulutnya dengan rapat. Ia tidak mau mengatakan di mana Hongyan kini berada. Namun untungnya laki-laki yang bersama dengan Wen itu membocorkan informasi tentang keberadaan Hongyan kepada polisi. Menurut laki-laki yang bersama dengan Wen, Hongyan kini tengah bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran di seberang rumahnya. Mengetahui informasi demikian, polisi segera mendatangi restoran tersebut untuk mengamankan Hongyan. Ketika mengetahui polisi ada di restoran tempatnya bekerja, dengan tenang Hongyan mengulurkan tangannya untuk diborgol oleh polisi. Setelah kini Wen dan Hongyan berhasil digelandang ke kantor polisi, mereka pun segera diinterogasi perihal kematian Kang, ayah Hongyan yang juga sekaligus kekasih dari Wen. Pada akhirnya, dalam proses interogasi tersebut, dengan tenang keduanya pun mengakui bahwa mereka telah membunuh Kang. Pengakuan Wen dan Hongyan itu pun juga sekaligus menguak tabir kezaliman Kang kepada putri sematawayangnya. Hongyan yang selama ini merasakan tirani sang ayah pun hanya bisa berlindung kepada Wen sang ibu tiri yang merupakan satu-satunya orang yang menyayanginya dengan tulus. Masuknya Wen dalam kehidupan Hongyan bermula ketika Wen menjalin hubungan dengan Kang. Meskipun keduanya tidak dalam status pernikahan, namun Wen telah hidup satu atap dengan Kang beserta anak-anaknya. Wen sendiri berasal dari desa Jizai yang terletak di pedalaman Shanxi Utara. Ketika hidup di desanya, ia harus merasakan pahitnya kehidupan lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang miskin.
Alhasil, ia pun tidak bisa melakukan kegiatan seperti anak-anak seusianya, yaitu bersekolah. Namun meski demikian, Wen masih memiliki mimpi yang besar untuk bisa keluar dari keterpurukannya itu. Oleh karenanya, di usia Wen yang kala itu memasuki 13 tahun, ia kemudian meninggalkan desanya untuk bekerja di Shenzhen. Ketika memasuki tahun ketiganya, ia bekerja di Shenzhen. Wen berkenalan dengan seorang pria. Perkenalan itu kemudian dengan cepat menjadi hubungan yang lebih serius. Hingga pada akhirnya di tahun 2006 saat Wen berusia 16 tahun, ia pun menikah dengan kekasih hatinya itu. Setelah beberapa bulan menikah, dua sejoli itu pun dikaruniai seorang putri. Akan tetapi, tak lama setelah putri pertama Wen itu lahir, sang suami mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Setelah kematian suaminya itu, Wen merasa hidupnya telah hancur. Ia tak lagi memiliki keinginan seperti dulu untuk menggapai mimpi-mimpinya. Hingga pada akhirnya keterpurukannya itu menuntunnya untuk melakukan hal yang di kemudian hari sangat ia sesali. Di saat ia dalam titik terendah hidupnya itu, Wen memutuskan untuk memberikan bayinya kepada saudaranya. Ketika memberikan putrinya kepada bibinya itu, Wen mendapatkan uang kompensasi sebesar 320.000 yuan atau sekitar 700 juta rupiah. Setelah Wen mendapatkan uang kompensasi tersebut, perlahan-lahan ia mulai merasa bisa bangkit. Pada saat itulah, Wen pada akhirnya bisa kembali bekerja di sebuah pabrik minuman keras. Pada saat bekerja di pabrik inilah, Wen bertemu dengan Kang yang merupakan HRD di perusahaan tersebut. Dikarenakan bekerja di tempat yang sama, pada akhirnya keduanya pun menjadi semakin dekat. Sama seperti hubungan Wen dengan suaminya terdahulu, Wen tidak ragu untuk membuat hubungannya dengan Kang dengan cepat menjadi lebih serius. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk tinggal bersama. Pada saat Wen memutuskan tinggal dengan Kang, ia masih berusia 18 tahun. Sedangkan Kang berusia 16 tahun lebih tua darinya. Namun setelah tinggal bersama, barulah kini Wen menyaksikan betapa buruknya peringai orang yang ia cintai itu. Diketahui semua bermula dari kegemaran Kang bermain judi. Tiap kali kalah berjudi, Kang selalu melampiaskan kekesalannya kepada Wen. Tidak hanya kata-kata kasar yang terlontar, bahkan Kang juga sering memukuli Wen sebagai pelampiasan kekesalannya. Puncaknya adalah ketika Wen kala itu hamil muda, anak dari hubungannya dengan Kang. Pada saat itu seperti biasa, Kang yang kesal karena kekalahannya melampiaskannya kepada Wen. Karena khawatir Kang akan memukulinya, Wen kemudian mencoba menjauh. Namun nampaknya hal itu semakin menyulut api kemarahan Kang hingga pada akhirnya ia menendang perut Wen dan memukulinya habis-habisan. Akibat dari tindakan keji Kang itu, Wen harus dirawat selama 9 hari di rumah sakit. Dan ia pada akhirnya harus kehilangan bayinya. Dalam jangka waktu 9 hari itu, Kang tidak sekalipun menjenguk Wen yang terluka akibat perbuatannya. Oleh karena itulah, kini Wen yang sudah kehilangan kesabaran bertekad untuk meninggalkan Kang dan keluar dari rumah tinggalnya bersama dengan Kang. Namun bukan Kang namanya jika tidak membuat hidup Wen semakin sengsara. Karena tidak mau Wen meninggalkan dirinya, alih-alih meminta maaf, ia malah menyuruh orang untuk mengganggu kedua orang tua Wen di desa dan membuat hal tersebut sebagai senjata agar Wen tidak pergi meninggalkan dirinya. Melihat orang tuanya yang ketakutan, Wen harus kembali dikejutkan manakala mengetahui usia Kang yang sebenarnya.
Waktu itu pada saat awal menjalin hubungan, Kang mengaku dirinya berusia 34 tahun, yang mana jika diingat waktu itu Wen masih berusia 18 tahun. Oleh karena itu, Wen berpikir selisih usia antara dirinya dan Kang hanya sekitar 16 tahun. Namun kebenaran yang kini diketahui oleh Wen adalah Kang berusia 26 tahun lebih tua darinya, yang berarti usia Kang sebenarnya adalah 44 tahun. Namun kebohongan Kang tidak berhenti sampai di situ. Awalnya Wen memang mengetahui bahwa Kang adalah seorang duda yang memiliki 2 orang anak. Pada saat itu, menurut pengakuan Kang, anaknya berusia 6 dan 5 tahun. Akan tetapi, kini setelah bertemu dengan kedua anak Kang, mereka mengaku bahwa mereka berusia 16 dan 18 tahun. Pada titik ini, usia Wen baru memasuki 20 tahun. Hal ini berarti selisih usianya dengan kedua anak Kang tidak lebih dari 5 tahun. Mengetahui kebenaran ini tentu saja membuat perasaan Wen carut-marut. Namun ketika ia menatap kedua anak Kang yang tidak berdaya itu, hati Wen pun luluh. Oleh karena itulah, ia kini bertekad untuk menjadi sahabat terbaik bagi 2 anak Kang itu. Karena pada dasarnya Wen tahu betul betapa Kang selama ini tidak memberikan perhatiannya secara utuh kepada kedua anaknya karena perbuatan kriminalnya. Pada saat anak-anak Kang balita diketahui Kang ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian. Kemudian ketika Kang sedang mendekam di balik jeruji besi, istri pertama Kang pergi menelantarkan anak-anaknya. Dan akhirnya Hongyan dan kakaknya harus dirawat oleh neneknya. Ketika Hongyan berusia 8 tahun, Kang dibebaskan dari penjara. Dan 2 tahun kemudian, Kang dan istri pertamanya itu resmi bercerai. Setelah ia resmi bercerai dengan istri pertamanya, Kang nampaknya meluapkan kebenciannya terhadap mantan istrinya kepada kedua anaknya. Hal ini terlihat dari sikap Kang yang begitu buruk kepada Hongyan dan kakak laki-lakinya. Seringkali mereka menerima cacian dan makian dan juga pukulan dari Kang setiap kali ia mabuk atau kalah berjudi. Namun kedua anak-anak itu tidak bisa berbuat banyak karena mereka hanya memiliki Kang sebagai tempat berlindung. Melihat perjalanan hidup anak-anak Kang ini membuat Wen kini semakin dekat dengan 2 remaja yang kini ia anggap sebagai anak sambungnya itu. Itikat baik Wen tersebut nampaknya disambut baik oleh Hongyan. Melihat Wen yang begitu perhatian kepada dirinya membuat Hongyan merasa nyaman untuk dekat dengan Wen. Meskipun mereka hidup dalam neraka yang diciptakan oleh Kang, namun Hongyan dan Wen dapat sama-sama melindungi dan saling menguatkan. Hingga pada suatu hari, Kang kembali berulah. Pada saat itu, demi untuk memuaskan hasratnya untuk berjudi, Kang tega mengambil uang simpanan Wen. Setelah uang simpanan Wen telah habis di meja judi, Kang yang kini sudah tidak bekerja, kemudian memaksa Wen untuk menjadi pekerja seks komersial. Kang bahkan juga membuat skema dengan menjadikan Wen seorang pengantin palsu. Tidak hanya Wen yang digunakan oleh Kang sebagai modusnya untuk mencari uang. Namun Hongyan, putri kandungnya sendiri, juga dijual oleh Kang kepada seorang laki-laki. Hongyan yang kini telah berusia 18 tahun dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan Kang. Dari pernikahan itu, Kang akan mendapatkan uang sebesar 160.000 yuan atau sekitar 361 juta rupiah sebagai imbalannya. Pada tanggal 8 April tahun 2008, Kang memberitahukan kesepakatan yang telah ia buat itu kepada Hongyan.
Dalam pembicaraan tersebut, Kang mengatakan bahwa Hongyan harus menikah dengan laki-laki pilihannya yang kini sudah berusia 40 tahunan itu agar dirinya bisa mendapatkan imbalan yang telah mereka sepakati. Pembicaraan Hongyan dengan sang ayah tersebut membuat hati Hongyan begitu hancur. Tidak pernah terbesit sedikit pun dalam benaknya bahwa dirinya harus menikahi laki-laki yang seumuran dengan ayahnya. Jika selama ini ia hanya bisa diam dan memendam luka batinnya atas perilaku sang ayah, pada titik ini Hongyan merasa ia tidak mau hanya pasrah. Oleh karena itulah ia menolak rencana Kang itu dengan lantang. Kang di satu sisi kini melihat Hongyan berani menolak keinginannya, sontak langsung murka. Tanpa banyak berkata-kata, ia langsung memukuli Hongyan. Melihat Hongyan dipukuli dengan membabi buta, Wen kemudian segera mendatangi Hongyan dan berusaha menangkis pukulan-pukulan Kang terhadap Hongyan. Mirisnya, Kang yang melihat pemandangan seperti itu kini malah semakin mengamuk. Ia lantas memukuli Wen hingga babak belur. Setelah Kang akhirnya puas memukuli Wen dan Hongyan, ia kemudian pergi meninggalkan rumah. Pada hari itu, Wen dan Hongyan hanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Ketika dalam fase itulah, Hongyan dan Wen mulai terfikirkan untuk menyingkirkan Kang. Karena sudah tidak lagi memiliki harapan bahwa suatu saat Kang akan berubah menjadi manusia yang normal, baik sebagai seorang ayah maupun sebagai kekasih. Hingga pada akhirnya keesokan harinya, tepatnya di tanggal 9 April, ketika itu Kang pulang dalam keadaan mabuk. Oleh karena itulah setelah pulang, Kang langsung tertidur. Dalam titik ini, Wen dan Hongyan melihat adanya kesempatan. Ketika Kang tengah tertidur pulas, Wen dan Hongyan kemudian mencari sebuah tali. Setelah mendapatkan tali tersebut, keduanya kemudian mengalungkan tali rami itu ke leher Kang yang sedang tidur pulas. Dengan sepenuh tenaga, Wen dan Hongyan lalu menarik tali tersebut. Sesekali Hongyan memegang tubuh Kang agar tidak berontak. Hingga pada akhirnya keduanya menyadari bahwa Kang sudah tidak lagi berontak dan bernafas. Setelah memastikan Kang sudah tidak bernyawa, Wen dan Hongyan sempat panik. Namun mereka kemudian bekerja sama untuk meletakkan tubuh Kang di sebuah kardus mesin cuci. Setelah itu keesokan harinya, Hongyan meminta bantuan Chen untuk membuang bungkusan kardus mesin cuci itu. Namun anehnya, perasaan Hongyan dan Wen kini menjadi tenang setelah mengetahui mereka berhasil menyingkirkan Kang. Kemungkinan semua itu karena sakit hati yang selama ini mereka pendam. Meskipun tindakan Wen dan Hongyan itu dilandasi dari perbuatan Kang yang begitu keji, namun mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Akan tetapi meski demikian, sayangnya hingga kini tidak ada berita lanjutan mengenai vonis yang didapatkan oleh Wen dan Hongyan. Selain keduanya kini telah mendekam di balik jeruji besi. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.